Edisi spesial Maluku Utara versus Kalimantan Timur. Di saat Sherly Tjuanda, Gubernur Maluku Utara, berhasil menghemat uang negara senilai 1 miliar untuk survei jalan rusak, Gubernur Kaltim malah dengan gagahnya ingin membeli mobil 8,5 miliar agar kuat melewati jalan Kaltim yang masih rusak. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Uang dengan nilai fantastis 8,5 miliar seyogyanya dipakai untuk kepentingan rakyat, yaitu membetulkan jalan yang rusak tadi, bukan untuk membeli mobil mewah. Rencana pembelian mobil dengan harga fantastis ini memberikan kesan kepada rakyat. Siapa yang diprioritaskan oleh pemerintah Kaltim? Rencana pembelian mobil mewah ini juga membuat netizen menyoroti keluarga Pak Gubernur yang ternyata banyak menempati posisi pelayan rakyat strategis di Kalimantan Timur. Kakak gubernur yang pertama menjadi ketua DPRD Kaltim dan kakaknya yang lain menjadi wali kota Balikpapan selama 2 periode. Dan adiknya yang terakhir pernah menjadi Bupati Penajam Pasir dan di OTT KPK. Tidak ketinggalan, istrinya pun menjadi anggota DPR RI saat ini. Sebenarnya tidak mengapa jika sekeluarga menjadi pejabat yang dipilih oleh rakyat, asalkan kerja nyata dan bisa memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Maluku Utara, yang bisa menumbuhkan ekonomi daerahnya melaju pesat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 39% lebih tinggi dari tahun lalu. Berbeda dengan Kalimantan Timur yang pertumbuhan ekonominya hanya 4,5%, padahal sudah dikeroyok satu keluarga. Gaya istri gubernur yang juga anggota DPR RI pun menuai sorotan. Memakai dress panjang, mantel bulu, topi lebar, dan juga mahkota. Yang sebenarnya tidak mengapa, tapi menjadi perbincangan karena terlihat kurang praktis dan kurang mewakili rakyat yang sedang kesulitan. Berbeda dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjuanda yang selalu terlihat elegan dan cantik walaupun hanya berbaju dinas. Ibu Sherly Tjuanda berhasil melakukan efisiensi anggaran dari pemborosan-pemborosan yang tidak perlu sebesar 245 miliar tahun lalu. Beliau juga menggunakan uang rakyat dengan bijaksana. Sherly Tjuanda sangat fokus terhadap pendidikan, kesehatan, renovasi rumah tidak layak huni, dan juga kesejahteraan para nelayan. Jika alasan Gubernur Kaltim mengeluarkan uang 8,5 miliar membeli mobil mewah untuk menjaga marwah Kaltim, maka cara-cara yang dilakukan Ibu Sherly lebih menjaga marwah dan kehormatan Maluku Utara dibandingkan hanya membeli mobil mewah. Easy. Gubernur Kaltim jadi gorengan netizen Indonesia. Buat yang nggak tahu, beberapa daerah di Kalimantan Timur jalanannya pada rusak, Pak. Dan bukannya minta anggaran buat perbaiki jalan yang rusak, Bapak Gubernur Kaltim malah minta anggaran buat beli mobil seharga 8,5 miliar. Dengan alasan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Alhasil, banyak netizen yang nggak terima dengan keputusan beliau. Bahkan ya, Bang Ferry Irwandi juga ikut turun tangan untuk mengkritik kelakuan Pak Gubernur ini. Yang bikin netizen panas bukan cuman itu. Fakta kalau keluarga Pak Gubernur Kaltim ini sebagian besar duduk menjabat di pemerintahan juga bikin netizen curiga. Kakak pertama ketua DPRD, kakak kedua wali kota Balikpapan, adik pertama kena kasus korupsi, adik kedua anggota DPRD Kaltim, dan istrinya anggota DPR RI, Pak. Dan sampai sekarang tidak ada kemajuan yang terlihat signifikan di daerah Kalimantan Timur. Jalanannya masih rusak, Pak. Jujur janggal sih, kok bisa sekeluarga dapat jabatan di pemerintahan? Apakah karena mereka orang baik dan bertanggung jawab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian ribut soal anggaran nasi bungkus 3 miliar? Mari kita bedah yang lebih gelap. Di Kalimantan Timur, triliunan uang pajak kalian sedang dikendalikan oleh satu keluarga besar. Sang adik menjabat gubernur, merancang kemana uang rakyat akan dihabiskan tahun ini. Wali kotanya saudara, istrinya di Senayan. Fungsi pengawasan anggaran hanyalah ilusi di atas kertas. Siapa yang bertugas mengawasi? Kakak kandungnya sendiri yang memegang palu ketua DPRD provinsi. Jangan lupakan sejarah. Adik mereka yang lain pernah terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Ini bukan sistem pemerintahan, ini bisnis keluarga. Gunakan pisau logika kalian, protes di kolom komentar. Terkait jembatan Mahuli itu kan sudah 3 kali sudah 3 kali ya. Saya selaku lembaga ya DPRD, saya tidak bicara soal kegiatan alur sungai yang bisa
meningkatkan PAD. Enggak. Saya lebih bicara soal faktor keamanan. Ini jembatan kan dilalui banyak warga setiap harinya untuk urusan banyak hal, ke kantor, ke sekolah, urusan ekonomi. Ya saya minta yang memegang kewenangan itu coba kerja lebih benar lagi gitu. Jangan sampai ke depan ada tabrakan lagi. Kalau nanti ada apa-apa kan yang menderita kan rakyat Kaltim dan semuanya yang melewati ini. Jadi tolong juga untuk pemerintah pusat bisa mensupervisi lah. Ini kan tugasnya KSOP sama Pelindo ya, bisa mensupervisi institusinya yang ditunjuk untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Kalau misalkan ada apa-apa, kan yang menderita kan rakyat Kalimantan Timur. Jadi tolong KSOP dan Pelindo dan yang terkait lah, KSOP lah, ya kerja lebih benar lagi. Kalian pasti tentunya udah tahu lah kalau tertabrak nanti ada appraisal dilihat, diuji, ini nanti digantinya gimana apa segala macam. Iya kan? Tapi kan yang kita mau kan jangan sampai itu terjadi lagi. Maka dari itu ya tolong KSOP bekerjanya lebih baik lagi, yang benar gitu loh kerjanya. Itu aja. Tolong pusat disupervisi, itu saja. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat. Asik nih teman-teman, Gubernur Kalimantan Timur itu baru beli mobil dinas harga 8,5 miliar. Ketika ditanya oleh wartawan, dia jawab, ya ini untuk menjaga marwah dan martabat Kalimantan Timur. Berarti kalau ada pejabat pakai fasilitas umum, mobilnya biasa aja, ada yang pakai motor atau sepeda, itu nggak ngejaga martabat ya, nggak ngejaga marwah daerahnya gitu. Jadi tolak ukur seorang pejabat ketika ada marwah dan tidaknya itu diukur dari dia pakai mobil apa. Bapak kalau beli pakai duit sendiri nggak apa-apa Pak, tapi kan itu pakai APBD tahun 2025 Pak, yang harusnya dialokasikan untuk hal lain, kenapa malah dibeliin mobil semewah itu Pak? Ya Allah. Kedua, mohon maaf, saya nggak mau ngeritik Bapak, saya doakan Bapak mudah-mudahan jadi pribadi yang amanah, mudah-mudahan mendengar video ini Pak. Ya, karena saya lagi di Masjidil Haram, saya doakan seluruh pejabat di Indonesia khususnya menjadi pemimpin yang amanah, yang mendukung kepada masyarakat, yang mendahulukan masyarakat daripada dirinya. Karena pernah ada perjanjian antara dirinya dengan Al-Quran. Kalau memang dia non-muslim ada perjanjian dengan dirinya dengan Tuhan, ya kan? Dan mudah-mudahan juga pejabat-pejabat di Indonesia tidak menjadi antek-antek asing. Tapi di sini saya mau menjelaskan beberapa hal, jas merah, jangan lupakan sejarah kepada teman-teman Genjet. Dan mau juga nanya ke Pak Rudi ya. Pak Rudi, kalau martabat dan marwah diukur dari fasilitas atau mobil mewah, coba kita kembali ke belakang. Ada banyak pejabat di Indonesia, orang-orang hebat tentunya, yang bermartabat, bermarwah, dihargai oleh negara-negara manapun. Itu bukan karena fasilitas, tapi karena integritas Pak. Contoh, saya kasih contoh. Ada mantan menteri luar negeri, 4 kali menjadi menteri luar negeri, hafal 5 bahasa, namanya Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim semasa hidupnya itu ngontrak Pak, pindah dari kontrakan yang gede kalau lagi ada uang, kalau nggak ada pindah ke yang kecil. Ketika anak nomor kelimanya Kiai Haji Agus Salim wafat, beliau nggak mampu beli kain kafannya Pak, karena ulah Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua, Jenderal Hugeng, mungkin Bapak pernah dengar nama ini ya, seorang jenderal besar ya, Kapolri bintang 4 yang dicopot oleh Pak Harto. Apa dia punya rumah, punya fasilitas, bahkan tanah sepetak pun dikembalikan kepada negara. Seluruhnya ketika dia dipecat dikembalikan kepada negara. Dia nggak punya rumah, dia juga ngontrak-ngontrak. Dari mana mobil Pak Hugeng? Mobil Pak Hugeng didapatkan dari patungan para polisi dan teman-teman, kemudian menghadiahkan kepada Pak Hugeng. Istrinya mau pulang ke luar negeri sama Pak Hugeng, jangan ketika masa menjabat. Karena nanti kalau kamu ke luar negeri dianggapnya khawatir, masyarakat menganggap ini pakai uang anggaran negara. Saking ikhtiyat, hati-hatinya Pak Hugeng. Siapa lagi? Jenderal Sudirman ketika perang gerilya mau dimulai, dia pulang dulu ke rumahnya, dia nanya ke istrinya, "Neng, di rumah ada apa?" "Nggak ada apa-apa." "Itu di tangan ada apa?" "Ada emas." "Sini emasnya, dijual untuk perjuangan." Dijual Pak untuk perjuangan Pak. Jadi martabat dan marwah tidak bisa diukur dari fasilitas yang kita gunakan, mobil yang mewah, tapi dari integritas, amanah, kejujuran.
dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia semuanya menjadi pemimpin yang adil, amanah, tegas, berwibawa, bermartabat, dan lebih mendahulukan rakyat kecil, serta tidak menjadi ante-ante asing. Betapa sungguh beraninya wanita ini bongkar dinasti politik di Kaltim. Daripada ngulitin Tias LPDP, mending kita kulitin Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur yang kemarin viral gara-gara mobil dinas 8,5 miliar itu ternyata salah satu dinasti politik kuat di Indonesia. Pertama ada istrinya sendiri, Syarifah, yang gayanya heboh banget kayak noni-noni Belanda itu. Dia adalah anggota DPR RI, Dapil Kaltim dari Partai Golkar. Kedua ada kakaknya Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur 2024-2029. Ketiga ada kakak lainnya, Syahriah Masud, anggota DPRD Kaltim Komisi 4 yang juga salon kuat ketua KONI Kaltim. Keempat ada kakak lainnya, Rahmat Masud, yaitu wali kota Balikpapan 2 periode. Terus ada adiknya, Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara dan pernah kena OTT KPK. Dan menurut info yang beredar, ada ponakannya umurnya 23 tahun dan udah jadi ketua Kadin Kaltim. Ipar-iparnya juga infonya duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Samarinda. Satu keluarga semua kursi strategis diisi. Eksekutif, legislatif, organisasi pengusaha, bahkan sampai olahraga. Pokoknya yang bisa jadi cuan ya dibagi-bagi ke keluarga. Bahaya dinasti politik ini ya jelas terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, bikin kompetisi politik jadi nggak sehat dan kontrol terhadap akuntabilitas dipertanyakan. Lucunya, waktu kemarin rakyat protes soal mobil dinas 8,5 miliar, jawabannya bukan minta maaf tapi untuk menjaga marwah Kaltim. Padahal marwah siapa yang dijaga? Marwah gengsi keluarga Masud. Pak Masud, nih marwah Kaltim Pak Masud tuh, jalan marwah Kaltim tuh. 8,5 miliar Pak Masud. Dapat nih Mbak marwah Kaltim hitam nih. Ya. Salam Pak Masud yo. Kami ini orang Kemang Janggut Pak Masud, orang Tenggarong. Tuh marwah Kaltim hitam Pak Masud. Nah, tuh. Ini yang mau 8,5 miliar nih Pak Masud. Baik, jalan kami nih Pak Masud. Mana hi? Dapat. Nah. Boleh hati ya nih. Bubur coklat nih. Pak Masud. 8,5 miliar leh. Baik, jika jalan sana nih, sebelimbingan arah ke Kemang Janggut nih. Mantap Pak Masud. Lanjutkan. Pak Gu, bongan Pak. Sedikit Pak Gu. Sedikit Pak Gu. Sedikit aja Pak. Sedikit Pak. Nah, teknisnya sama Pak Faisal. Sedikit Faisal Pak ya. Sedikit aja Pak. Ada bambunya di atas. Ada ya. Apa nih? Pak input informasinya kan Pak, mobilnya di Jakarta. Pengembaliannya Pak. Pajaknya masuk ke Jakarta juga Pak Faisal. Ada orang di atas. Oke, siap Pak. Banyak pajaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Di bulan yang penuh magfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas. Mohon doa, restu, karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak.